Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan memasuki tentang bagaimana melakukan analisis independent sample test melalui SPSS. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa independent sample test itu bagian dari uji beda 2 min. Jadi nanti kita akan belajar mengenai tutorialnya. Sebelum kita berlanjut atau saya berlanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Seperti teman-teman yang lihat di sini dan juga di modul ya sudah ada bahwa kita memiliki nilai yang itu namanya nilai religiusitas dan variabel gender. Nah, di dalam variabel religiusitas ini ada angka-angkanya ini ya. Kemudian ada juga variabel gender yaitu dari 1 dan 2. Jadi kita tahu bahwa uji beda 2 min independent sample test itu memang untuk 2 min gitu. Nanti kalau misalnya dan berbeda kelompok ya, di sini misalnya pria dan wanita. Sedangkan kalau misalnya nanti lebih dari 3 biasanya memakai ANAVA. Kalau 2 kelompok tapi kelompoknya sama gitu ya, sama-sama wanita misalnya, maka kemudian disebut dengan paired sample. Nah, ini kita sekarang baru belajar tentang independent sample test. Nah, kita ketahui bahwa di dalam gender ini ada 1 dan 2 karena ini jadinya nominal untuk memudahkan secara statistika. Tapi ini belum ada datanya, maka kemudian harus kita beri data. Nah, tinggal klik value, kemudian misalnya 1 itu tadi adalah pria, enter, kemudian 2 itu adalah wanita, enter. Nah, kita lihat measure-nya perlu diganti scale, kemudian kita tahu ini adalah nominal. Nah, ini sudah berubah ya, jadi pria dan wanita. Jadi 1-2-nya mana? Ini tinggal diklik saja yang ini. Tabel ini tinggal diklik saja. Nah, ini 1-2, kemudian kalau kita klik, keluarnya jadi pria dan wanita. Nah, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah untuk kita melakukan analisis independent sample test adalah klik analyze, kemudian compare means karena intinya adalah menguji means, kemudian independent sample test. Nah, tinggal kita masukkan religiusitas, kemudian gender. Nah, ini masih ada tanda tanyanya ya dalam grouping variabel ini. Nah, ini perlu kita define teman-teman. Tadi kan kelompoknya 1 dan 2, tinggal 1, 2, kemudian continue, kemudian OK. Nah, teman-teman kemudian akan mendapatkan di sini adalah nilai atau tabel grup statistik dan juga tabel independent sample test. Nah, di dalam grup statistik, teman-teman bisa mengetahui bahwa ternyata pria itu lebih religius dibandingkan wanita. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian perbedaan ini cukup signifikan untuk membedakan bahwa pria dan wanita itu memang berbeda secara religiusitas. Kalau secara memang terlihat si pria ini lebih religius, tapi apakah memang berbeda kan begitu? Maka kemudian yang kita lihat adalah independent sample test-nya. Nah, yang perlu dilihat pertama kali dari tabel ini adalah level test-nya dulu. Jadi kalau teman-teman pahami di modul kemudian di materi bahwa salah satu uji asumsi yang perlu dipenuhi dalam uji beda itu adalah uji homogenitas. Homogen itu artinya apa? Oh, homogen itu artinya variannya sama, begitu kan ya? Uji variannya sama. Nah, maka kemudian kita tahu bahwa ketika kita mengatakan yang satu ada perbedaan varian, kemudian yang kedua tidak ada perbedaan varian, maka yang namanya tidak ada ini pasti HO. Sedangkan yang ada perbedaan varian itu pasti namanya adalah HA. Ada perbedaan berarti tidak homogen kan ya. Nah, kita tahu yang namanya HO itu kalau diterima itu kalau signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan HA itu diterima kalau signifikansi lebih kurang dari 0,05. Nah, kita lihat di sini ternyata dari nilai F ini signifikansinya adalah 0,267. Nah, berarti ini lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan varian. Tidak ada perbedaan varian nilai religiusitas antara pria dan wanita. Jadi nilainya itu tidak bervariasi. Maka artinya adalah homogen. Nah, begitu ya. Jadi tidak ada varian, maka kemudian nilainya homogen. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa equivariance itu assume dan equivariance not assume. Jadi yang equivariance assume itu yang homogen tadi, sedangkan not assume itu yang tidak homogen. Loh,
Kenapa kemudian di dalam tabel ini dimunculkan 2 dan semuanya punya nilai ya? Semuanya punya nilai. Kenapa? Ya karena memang sifatnya itu adalah robust of statistic. Sifat dari uji beda itu memang robust of statistic. Jadi meskipun nanti misal tidak homogen, dia memberikan data yang tidak homogen juga gitu. Untuk data yang tidak homogen. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena kita tadi berada di sini, line yang pertama ini, maka kita fokusnya ke line yang pertama. Nah, kita tarik ke kanan, kalau notasinya korelasi itu pakai RXY, kecil XY ya, kemudian regresi itu pakai nilai F, maka kemudian yang namanya uji beda, terutama independent sample test ini ya, itu pakai nilai T ini teman-teman. Nah, kita tahu nilai T-nya adalah 0,164, DF-nya 18, teman-teman bisa cek di dalam tabel uji T. Nah, kita lihat signifikansinya 0,872. Nah, ini kalau 0,872 berarti H0-nya yang diterima. Karena tadi kan pasti kalau ada gender dan religiusitas, maka hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan antara apakah ada perbedaan religiusitas ditinjau dari pria dan wanita. Maka kemudian karena di sini signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya yang diterima yaitu tidak ada perbedaan religiusitas antara pria dan wanita. Begitu. Nah, kita lihat di sini ada tertulis tutel ya, tutel gitu. Jadi ini untuk 2 ekor. Jadi tidak ada perbedaan. Bukan kemudian tidak ada perbedaan positif atau tidak ada perbedaan negatif gitu, bukan. Tapi 2 ekor ya, masih secara umum. Sehingga kita tahu bahwa meskipun pria itu lebih religius, tapi ternyata perbedaan min ini tidak cukup mampu atau tidak cukup signifikan untuk memberikan perbedaan religiusitas antara pria dan wanita. Karena kita lihat bedanya hanya 2 poin ya teman-teman, jadi tidak signifikan. Maka kemudian hasilnya adalah, kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan religiusitas antara pria dan wanita. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang tutel ya. Kita tahu tutel itu artinya 2 ekor. Jadi kalau dalam SPSS tidak ada kemudian nilai one tail, di sini itu tidak ada. Nah, biasanya yang namanya kan orang itu kalau beli dua ekor ayam itu lebih mahal ya daripada daripada 1 ekor ayam. Jadi memang secara batas atau secara syarat itu memang lebih murah. Jadi secara syarat itu lebih murah. Karena di sini karena signifikansinya 0,873, maka kalau kita mau cari signifikansinya one tail atau 1 ekor, ya tinggal ini kemudian dibagikan 2. Nah, itu ketemu signifikansi untuk one tail. Otomatis kalau bagi 2 lebih kecil kan? Kalau lebih kecil kan berarti signifikansi untuk diterima menjadi kurang dari 0,05 kan lebih dekat. Oleh karena tadi saya bilang bahwa 1 ekor ayam itu lebih murah daripada 2 ekor ayam. Nah, tetapi meskipun lebih murah atau lebih syarat itu lebih mudah, tetapi secara metodologi itu lebih mahal. Kenapa? Karena kita harus perlu bisa menjelaskan kenapa itu satu arah ya, dari segi teori, kemudian dari segi penelitian yang mendukung, itu kita harus bisa memberikan penjelasan yang clear bahwa memang itu adalah satu arah. Jadi karena satu arah itu tadi misalnya ada perbedaan yang perbedaan antara misalnya tidak hanya perbedaan religiusitas pria dan wanita, misalnya kita sudah bisa mengatakan bahwa religius pria itu antara pria dan wanita itu berbeda dan religiusitas pria itu lebih tinggi misalnya. Jadi untuk sampai kepada pengarahan pada satu hal itu tadi ya, sama kalau dalam korelasi juga sama, misalnya korelasinya positif atau negatif, itu kan berbeda dengan hanya kita mengatakan ada korelasi itu kan berbeda. Tapi kalau kita mengatakan ada korelasi positif ataupun negatif, nah itu sudah mengarah pada 1 ekor. Jadi meskipun secara statistik itu memang lebih murah karena angkanya jadi lebih kecil, tetapi secara metodologi jauh lebih mahal. Nah itu, makanya kita harus memberikan
memberikan informasi yang komprehensif kenapa ini harus 1 ekor, begitu ya. Nah, begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman bisa cek lebih lanjut di dalam modul pembelajaran statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.